Seminar Internasional KBM 2025, Satya PPDRD. Keluarga besar mahasiswa Hindu Dharma KBMHD Undiknas menggelar seminar internasional bertajuk Cultural Heritage and Gender Equality, Women's Role in Bali's Creative Economy. Seminar ini membahas peran penting perempuan dalam pengembangan ekonomi kreatif di Bali melalui pelestarian warisan budaya dan penguatan kesetaraan gender. Acara diselenggarakan secara hybrid daring dan luring pada Minggu 8 Juni 2025 bertempat di Auditorium Dwi Tunggal Undiknas University. Seminar yang juga diikuti secara daring oleh para warga binaan perempuan Lapas Kelas 2A Denpasar ini menghadirkan sejumlah narasumber inspiratif dari berbagai latar belakang, antara lain Dr. Randa Dewa Ayu Laksmiadi Jana Priyati, MPAR, Asisten Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPPARI, Rosita Yordei, seniman lukis sekaligus pemilik Ayu bin Ed Masas, Ibiut, Dr. Andes Cokode Gede Abinanda Sukawati MSN, desainer mode dan pemilik Degaluh Beauty, Ketut Dian Sugiantari SH, pemilik Nenek Moyang 69, dan Lee Beauty Body Care. Seminar ini dipandu oleh moderator Ana Agung Mia Intentelia SIPMA. Yang menarik dalam rangkaian kegiatan seminar internasional ini juga ditampilkan pameran produk-produk ekonomi kreatif hasil karya perempuan. Acara semakin semarak dengan penampilan fashion show dari Jeket Bagus Undiknas dengan balutan busana elegan dari Degaluh Beauty by Cokode Gede Abinanda. Ketua Panitia Seminar Internasional KBMHD Undiknas IKD Andre Hermawan Mangkunada menjelaskan bahwa pemilihan tema Cultural Heritage and Gender Equality, Women's Role in Bali's Creative Economy didasari oleh kesadaran akan pentingnya peran sektor ekonomi dalam pembangunan Bali. Pihaknya melihat bahwa perempuan memiliki kontribusi besar dalam sektor ini, namun peran mereka seringkali kurang mendapat perhatian dan cenderung diremehkan oleh masyarakat. Melalui seminar ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya peran perempuan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Mangkunada mengatakan lebih lanjut tujuan utama dari seminar ini adalah mendorong terjadinya diskusi yang konstruktif mengenai langkah-langkah konkret dalam pengembangan sektor ekonomi, khususnya bagaimana menciptakan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, tidak hanya dalam sektor ekonomi, tetapi juga di berbagai bidang kehidupan lainnya. Kenapa kita memilih tema ini? Karena kita melihat bahwa sektor ekonomi sebenarnya itu menjadi tumpuan penting dalam perekonomian di Bali. Dan sangat banyak peran perempuan di dalam sektor ekonomi namun kurang diketahui dan selalu di-underestimate oleh masyarakat lain. Makanya kita mengangkat tema ini agar terjadinya peningkatan wawasan bahwa pentingnya peran perempuan di sektor ekonomi. Sebenarnya goals dari kita bikin seminar ini bahwa agar di seminar ini terjadi diskusi bagaimana langkah-langkah ke depannya agar sektor ekonomi ini menjadi poin penting dan bagaimana perempuan ini setara dengan laki-laki di sektor ekonomi bahkan di sektor lainnya. Ketua Umum KBMHD Undiknas IGD Ari Kusumadinata menekankan bahwa penyelenggaraan seminar internasional ini memiliki makna penting sebagai sarana untuk menambah wawasan, khususnya bagi mahasiswa Undiknas. Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja rutin KBMHD Undiknas yang diselenggarakan setiap tahun. Jika sebelumnya berskala nasional, tahun ini seminar tersebut berhasil naik kelas ke level internasional, menunjukkan kemajuan dalam pelaksanaannya. Dalam konteks tema seminar yang mengangkat isu ekonomi kreatif dan kesetaraan gender, pihaknya melihat masih banyak ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam sektor pendidikan dan pengambilan keputusan. Diskriminasi terhadap perempuan masih sering dijumpai, termasuk dalam konteks kehidupan keluarga dan praktek sosial di Bali. Sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap isu budaya dan kesetaraan gender, KBMHD Undiknas mengambil langkah-langkah kecil namun konkret.
Salah satunya adalah melalui penyelenggaraan seminar internasional ini yang diharapkan dapat menjangkau khalayak luas dan menarik perhatian pemerintah serta berbagai instansi terkait untuk turut memberikan dukungan terhadap isu-isu yang diangkat. We believe that women have significant contribution in maintaining cultural sustainability and developing creative economic sector roots in local tradition. Through this seminar, with the presence of 4 competent speakers and participants of over 200 attendees, we enrich our knowledge but also strengthen our collective commitment to achieving gender equality and cultural preservation as the foundation of an inclusive creative economy in Bali. Pembina KBMHD Undiknas Dr. Gungtini Gorda menyampaikan apresiasinya terhadap tema seminar internasional yang mengangkat isu kesetaraan gender dan peran perempuan dalam ekonomi kreatif. Menurutnya, kesetaraan gender di Bali memiliki ruang gerak yang cukup luas, namun tetap berada dalam batas-batas budaya yang khas. Seminar ini dianggap sebagai momentum penting untuk menjadikan Bali sebagai mercusuar dunia dalam hal kesetaraan gender. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan bahwa perempuan menyumbang sekitar 53,93% dalam sektor ekonomi kreatif. Namun demikian, peran mereka seringkali tidak terlihat secara signifikan karena masih adanya berbagai hambatan termasuk ketimpangan upah dan akses terhadap peluang yang setara. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan menjadi hal yang sangat penting untuk terus didorong. Dalam seminar ini juga ditampilkan berbagai produk ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh perempuan sebagai bentuk nyata kontribusi mereka dalam pengembangan industri kreatif. Kesetaraan gender menurut Dr. Gungtini Gorda tidak hanya penting dalam sektor ekonomi tetapi juga di bidang pendidikan, industri dan kehidupan sosial secara luas. Percepatan tercapainya kesetaraan hanya mungkin terjadi jika ada sinergi dan kolaborasi lintas sektor baik dari perempuan itu sendiri maupun dari laki-laki sebagai mitra pendukung. Seminar ini juga diarahkan menjadi ruang kolaboratif termasuk membuka peluang bisnis matching antar narasumber sehingga dapat menghasilkan kerjasama konkret ke depan. Dr. Gungtini Gorda menegaskan bahwa seluruh rangkaian acara seminar internasional ini terlaksana melalui semangat kolaborasi dan sinergi tanpa adanya imbalan finansial kepada narasumber maupun moderator, menandakan semangat pengabdian yang tulus. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa masih banyak persoalan yang diselesaikan oleh perempuan namun belum mendapatkan apresiasi yang layak. Diskusi-diskusi dalam seminar ini diharapkan mampu mengidentifikasi penyebab minimnya pengakuan tersebut dan mendorong perubahan nyata. Ia mengajak seluruh perempuan Bali untuk berani, mampu dan siap mengambil peran setara dalam berbagai bidang, apalagi mengingat regulasi dari pemerintah telah mendukung terwujudnya kesetaraan gender. Gungtini Gorda kemudian menekankan pentingnya membangun kesadaran dan memberdayakan diri agar memiliki semangat baru dalam mewujudkan kesetaraan, kolaborasi dan dukungan antar perempuan, serta antara perempuan dan laki-laki diharapkan mampu mempercepat tercapainya kesetaraan gender mulai dari Bali untuk Indonesia dan dari Indonesia untuk dunia menuju visi 2045. Ketika bicara tentang gender, langsung saya mengapresiasi dan hari ini siapa yang akan menjadi narasumber adalah sudah merepresentasikan bahwa tidak ada hambatan secara struktur culture terkait kesetaraan gender. Tapi khusus di Bali, jadi saya sangat senang dengan tema hari ini. Ketika bicara kesetaraan gender, saya sebagai perempuan Bali, artinya ada 2 ruang yang bebas tetapi ada batas. Ada di kanan kiri Bapak Ibu semua mahasiswa itu model atau produk-produk yang lahir dari tangan-tangan perempuan. Ya, jadi ekonomi kreatif bukan juga hanya itu saja, tetapi bagaimana kesetaraan di bidang pendidikan, ya, bagaimana bidang industri dan sebagainya, itu akan membawa percepatan bagaimana kesetaraan gender itu bisa terjadi. Yang pasti perempuan Bali yang ada di sini, ya, mari kita mau, mampu dan siap untuk disetarakan.
Karena regulasi dari pemerintah sudah hadir, sekarang personal dari perempuan Bali itu apakah mau disetarakan? Tidak harus bisa membuat tas, tidak harus bisa membuat boreh, nanti ada saingan ya. Jadi cukup Mbak Intari yang buat boreh, ya cukup Bu Tiwi yang punya usaha sekarang bagaimana hendak dibuat modifikasi terkait dengan kreativitas dengan isi bordir, dan bagaimana juga peran warga binaan lapas perempuan yang sudah kita bina dari Pusat Studi Undiknas bersama Rotary, bersama IWAPI juga kemarin, HIPI dan sebagainya, sudah bisa membuat rajutan dan sebagainya. Tetapi sekarang di ruangan ini adalah orang-orang yang intelektual. Isi diri kita, berdayakan secara konsep berpikir kita, agar ketika keluar dari ruangan ini, kita tidak alergi lagi terkait kesetaraan gender. Laki-laki harus support perempuan, perempuan juga harus support perempuan. Jadi hari ini kata kolaborasi dan sinergi tidak boleh ada alergi di antara kita, agar percepatan 2045 kesetaraan gender akan terjadi, dimulai dari Bali untuk Indonesia, Indonesia untuk dunia. Dr. Komang Satria Wibawa Putra SHMH selaku Head of Student Research and Sustainability Development yang hadir mewakili Rektor Undiknas, Profesor Nyoman Sri Subawa menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan seminar internasional oleh KBMHD Undiknas. Menurutnya, tema yang diangkat yakni kesetaraan gender dan peluang ekonomi bagi perempuan sangat relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa perempuan harus didorong untuk berdikari dan mengambil peran aktif dalam perekonomian, tidak hanya terbatas pada ranah domestik. Keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi dinilai penting untuk mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan yang berkelanjutan, sehingga perempuan dapat berdiri di atas kaki sendiri secara sosial dan ekonomi. Selain itu, ia menyoroti pentingnya seminar seperti ini menghasilkan pemikiran atau rekomendasi nyata yang dapat disampaikan kepada masyarakat, pemerintah, maupun para pemangku kepentingan lainnya. Hasil dari diskusi yang terjadi dalam forum akademik semacam ini diharapkan bisa menjadi pandangan alternatif yang dapat diadopsi sebagai acuan dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat ke depan. Acara hari ini KBMHD luar biasa membandingkan ya atau menganalisis antara kesetaraan gender dan kesempatan ekonomi. Tentunya ini pasti menganalisis bahwa perempuan harus bisa berdikari dan mengambil peran dalam perekonomian, tidak hanya dalam urusan domestik tapi juga tetap ikut dalam urusan perekonomian untuk bisa ya memberdayakan perempuan agar berdiri di kakinya sendiri dan mandiri. Yang namanya seminar ataupun sebuah konferensi ya harusnya ada sesuatu hasil yang ingin dibawa sebagai suatu pandangan, baik itu kepada masyarakat maupun kepada pemerintah ataupun stakeholder, untuk bisa menjadi salah satu alternatif pemikiran yang bisa gitu ya dijadikan acuan bagi masyarakat untuk menjadikan itu sebagai pandangan hidup ataupun perilaku yang dapat dijadikan acuan oleh masyarakat. Distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome to this international seminar organized by KBMHD Undiknas on a very insightful topic of cultural heritage and gender equality, women's role in Bali's creative economy. Let's give a big round of applause for our international seminar. Narasumber pertama Dr. Anda Dewa Ayu Laksmiadi Janapriyati MPAR, Asisten Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPPA RI, yang hadir secara daring menjelaskan bahwa hingga saat ini masih banyak stereotip terhadap perempuan yang melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi berbasis gender. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan global. Ia menegaskan bahwa akar dari permasalahan ini berasal dari nilai-nilai sosial dan budaya patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat. Ditambah lagi sejumlah produk hukum dan regulasi dinilai masih bias gender karena tidak sepenuhnya responsif terhadap isu kesetaraan.
Dalam konteks Bali, perempuan dihadapkan pada peran ganda sebagai istri, ibu sekaligus penjaga budaya. Perempuan Bali juga memikul tanggung jawab sebagai agen perubahan sosial dan budaya yang menuntut peran yang kompleks dan strategis dalam kehidupan masyarakat. Budaya Bali sejatinya telah menempatkan perempuan dalam posisi yang terhormat, terutama dalam ranah ekonomi tradisional seperti di pasar. Perempuan dikenal sebagai pelaku utama kegiatan perdagangan, sedangkan laki-laki memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. Tradisi ini mencerminkan adanya pembagian peran yang berakar dari nilai-nilai budaya lokal, di mana perempuan ditempatkan di ruang-ruang yang dianggap layak dan terhormat. Namun di era modern, perempuan dituntut untuk mampu menjalankan berbagai peran secara bersamaan. Meski demikian, tanggung jawab dalam rumah tangga, terutama dalam hal pengasuhan anak, tidak seharusnya dibebankan sepenuhnya kepada perempuan, mengingat pernikahan dan pembentukan keluarga merupakan tanggung jawab bersama, maka pengasuhan anak pun semestinya dilakukan secara setara oleh kedua belah pihak. Ya, kemudian dia juga tetap harus melaksanakan dan mengabdi sebagai istri dan sebagai ibu dalam hal ini menjadi pendidik. Kemudian dia menjadi pelestari budaya. Kemudian dia harus menjadi agent change, ya, agen perubahan. Nah, di era yang modern seperti saat ini kompleks sekali tuntutan untuk perempuan Bali, gitu ya. Kemudian kita lihat, kalau kita lihat budaya ini dalam pemberdayaan dirinya, kita lihat di pasar siapa sebetulnya pelaku kebanyakan di pasar perempuan, kan? Yang jualan itu perempuan. Ya, laki-laki Bali di mana? Oh, beda lagi tugasnya. Nah, kalau kita melihat perempuan Bali dan laki Bali itu sebenarnya dari dulu sudah ada penghormatan. Kita saja yang sok-sokan begitu yang mau mengabaikan itu. Jadi jangan. Ini sudah ada dulu pembagiannya ya di budaya kita, budaya Bali ya. Perempuan itu tugasnya memang di tempat yang istilahnya yang ayu-ayu begitu. Tidak ada perempuan Bali yang disuruh misalnya numpuk, nyampur, itu tidak ada. Walaupun dari dalamnya bisa melakukan ya pekerjaan-pekerjaan yang kasar itu pekerjaan laki-laki, gitu ya. Perempuan ini berdagang, kemudian mewartel, begitu. Turut hadir secara daring narasumber kedua, Rosita Yordei, seorang seniman lukis sekaligus pemilik Ayubin et Massage Ibiut di Prancis, yang membagikan kisahnya sebagai pelaku seni dan pengusaha yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Bali meskipun telah bermukim di luar negeri. Ia secara konsisten menerapkan filosofi Trihita Karana dalam kehidupan sehari-harinya, dimulai dari lingkungan keluarga. Tradisi seperti ngejot pun masih rutin ia jalankan meskipun berada jauh dari tanah kelahiran. Rosita telah memperkenalkan budaya Bali kepada masyarakat Prancis melalui karya-karya lukisnya. Ia aktif mengikuti berbagai pameran seni yang sekaligus menjadi ruang untuk mengenalkan konsep Trihita Karana secara lebih luas. Melalui pendekatan seni dan budaya, ia berupaya menjembatani pemahaman lintas budaya antara Bali dan Prancis. Menurut Rosita, terdapat kesamaan mendasar antara kebudayaan Prancis dan Bali, terutama dalam hal penghormatan terhadap manusia, alam, dan Tuhan. Ia menyoroti bagaimana masyarakat Prancis sangat menjunjung tinggi kelestarian alam, termasuk dengan kebiasaan mengkonsumsi makanan tanpa bahan kimia yang telah diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, masyarakat Prancis juga dikenal memiliki penghargaan tinggi terhadap sejarah serta nilai-nilai sosial yang menurutnya selaras dengan semangat Trihita Karana. Kalau persamaannya ada, karena di Bali kan dia menilai dari kebudayaan itu kan dari kayak misalkan kita adanya hormat akan alam ya, yang saya kata di alam, manusia dan Tuhan. Di Prancis pun juga begitu. Jadi itu mereka terutama alam, dalam artian alam mereka itu sangat dia hormat dari kayak dengan nature, habis itu mulai dari kayak makanan tanpa kimia itu sudah diterapkan zaman nenek moyang dulu, itu sudah diterapkan di sini.
terus habis itu kebudayaan, misalkan kayak budaya ada yang melarang itu, mereka itu sangat respect juga dan selalu tidak dilupakan, karena untuk mereka sejarah itu adalah penting, bahwa kalau negara akan lupa dengan sejarah maka itu akan mulai permulaan dari kehancuran. Karena itu makanya sangat dijaga. Dan sekarang manusia dengan manusianya, jadi human being-nya, jadi humanity-nya itu sangat di sini sangat sosial itu sangat istilahnya sangat melekat sekali. Narasumber ketiga Dr. Andes Cokorda Gede Abinanda Sukawati MSN, seorang desainer mode sekaligus pemilik Dekalo Beauty, menekankan pentingnya saling menghormati dan memahami antar individu sebagai fondasi utama dalam menciptakan kesetaraan gender yang sehat dan berkelanjutan. Menurutnya, tantangan terbesar dalam menerapkan kesetaraan gender kerap muncul dalam lingkup rumah tangga. Ia menyarankan agar masing-masing pihak dalam rumah tangga mampu menurunkan ego dan berbagi tugas secara adil. Dalam konteks ekonomi kreatif, Cokorda Gede Abinanda mencermati semakin banyak perempuan yang kini tampil sebagai pemimpin, bahkan menjadi CEO di berbagai sektor industri kreatif di Bali. Fenomena ini dinilai sebagai kemajuan signifikan yang mencerminkan pergeseran paradigma sosial terkait peran perempuan dalam dunia usaha dan kepemimpinan. Melalui seminar ini, ia berharap wawasan perempuan Bali semakin terbuka terhadap pentingnya kesetaraan gender, khususnya dalam dunia kerja dan kehidupan sosial. Ia menekankan bahwa perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, sehingga perlu terus didorong untuk mengambil peran aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Kesetaraan gender menurutnya bukan semata soal hak, tetapi juga tentang saling memahami, berbagi beban, dan tumbuh bersama dalam keadilan. Jangan salah, gender quality ini akan muncul ketika berkeluarga. Ketika berkeluarga, waktu kalian masih single, kita masih single, there is no problem about that. When you get married, nah ini itu respect each other itu berat ya. Itu kadang kan kalau yang pria pada waktu sudah menikah penghasilannya lebih kecil dari yang wanita, there is a big problem. But if you respect each other since the beginning, talk about that since the beginning, mungkin maybe when you still pacaran, itu nanti begini, it's gonna be smooth in the future. Dan saya terjadi sekarang, namanya bisnis pasang surut, jadi mungkin saat ini bisnis saya sedang tidak begitu bagus, habis COVID dan sebagainya. Justru istri saya sekarang lebih oke cuannya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya meringankan beban pekerja rumah tangga. Karena saya dosen itu kan fleksibel waktunya, ya, dan saya sebagai fashion designer fleksibel. Jadi kalau saya harus pagi-pagi dia harus berangkat kerja dulu jam 7 pegawai negeri kan, ya saya ngurus anak saya dulu, which is okay. Tapi istri saya tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri, sebagai wanita. Ya dia masak dulu pagi-pagi. Ini according my experience ya. Jadi saya tidak menggurui atau saya tidak according my own experience gitu. Jadi kesetaraan gender itu akan baik jika ada respect each other, ada understand each other. Itu aja sih intinya. Kita nggak usah melihat Bali yang dulu, Bali yang sekarang hebat-hebat perempuan. Tetapi perempuan dan laki-laki memang punya tugas masing-masing kalau sudah berkeluarga. Jadi menjadilah suami yang baik dan seharusnya, dan menjadilah istri yang baik dan seharusnya, dan menjadilah orang tua yang seharusnya untuk anak-anaknya. Narasumber keempat Ketut Dian Sugiantari SH, pemilik Nenek Moyang 69, dan Lee Beauty Body Care membagikan kisah perjalanannya sebagai perempuan Bali yang berhasil menapaki dunia ekonomi kreatif melalui semangat kemandirian dan kesetaraan gender. Latar belakang pendidikannya di bidang hukum sempat mengantarkannya bercita-cita menjadi notaris. Namun perjalanan hidup membawanya pada arah yang berbeda hingga ia menekuni bidang konstruksi dan menjadi kontraktor perempuan di Bali, sebuah pencapaian yang mencerminkan bagaimana perempuan mampu menembus sektor yang selama ini didominasi laki-laki. Sugiantari menekankan bahwa kesetaraan gender sejatinya bukan soal menyamakan segalanya secara mutlak, melainkan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing tanpa diskriminasi.
Bagi perempuan, penting untuk memahami peran ganda yang sering kali diemban, yakni sebagai individu yang mandiri dan sebagai bagian dari keluarga ketika telah berumah tangga. Ia juga menuturkan pengalaman pribadinya dalam membina rumah tangga. Baginya, relasi yang sehat dalam pernikahan bukan hanya didasari cinta, tetapi juga saling menghargai, mendukung, dan menjadi teman sejati dalam menjalani kehidupan bersama. Perempuan tidak harus merasa unggul atau lebih hebat dari laki-laki, tetapi penting untuk menjadi sosok yang bermanfaat, baik di ranah publik maupun dalam kehidupan keluarga. Semangat emansipasi menurutnya bukan semata perjuangan untuk eksistensi, melainkan tentang menjadi perempuan yang kuat, tangguh, dan tetap menjaga harmoni dalam peran yang dijalani. Saya kebetulan tamat hukum, dan di mana dulu punya cita-cita ingin jadi notaris. Ternyata setiap perjalanan pasti ada harapan yang baik ya. Cuman mungkin Tuhan belum mengizinkan ke sana karena memang saya ngerasa saya kok bidang saya nggak di sini ya gitu. Dan ketika saya kuliah saya menekuni di bidang pembangunan. Dan akhirnya tamat kuliah saya membangun PPDB dari kontraktor. Dan termasuk salah satu kontraktor di Bali yang memang perempuan nggak ada. Nah itu seperti kesetaraan gender itu seperti itu gitu. Makanya dibilang tadi, Cok Abi bilang, gimana caranya anak perempuan dan laki-laki itu tidak ada perbedaan. Laki-laki sama perempuan sama. Tapi gimana caranya kita sebagai perempuan harus mengerti tanggung jawab kita seperti apa. Nah, saya kebetulan menikah juga udah umur, udah 29 tahun. Dan suami kebetulan customer saya. Cilok nih kan? Iya. Jadi kebetulan suami customer dan beliau juga tahu tentang gimana suaminya diajak? Ada, suaminya ada. Oke, ya, jadi mungkin beliau juga salah satu yang mengerti gimana sih caranya perempuan sama laki-laki tidak ada perbedaan, apalagi sekarang perempuan adalah emansipasi perempuan, di mana perempuan bukan masalah harus unggul, tapi perempuan juga harus bermanfaat. Baik di rumah tangga ketika kita sudah menikah, di mana kita bisa jadi teman sama suami kita. Moderator seminar internasional Ana Agung Mia Intentelia SIPMA menyampaikan rangkuman dari keseluruhan diskusi yang berlangsung dalam seminar bertajuk Cultural Heritage and Gender Equality, Women's Role in Bali's Creative Economy. Ia menegaskan bahwa para peserta telah memperoleh banyak pelajaran berharga mengenai warisan budaya, kesetaraan gender, serta pengembangan ekonomi kreatif melalui perspektif dan pengalaman para narasumber. Dalam simpulannya, Gung Mia menyoroti pentingnya nilai saling menghormati, memahami, dan membangun kolaborasi sebagai fondasi untuk tumbuh bersama, sebagaimana telah ditegaskan oleh seluruh pembicara. Ia juga berharap bahwa seminar ini dapat menjadi sumber inspirasi dan menambah wawasan baik bagi mahasiswa Undiknas yang hadir langsung di kampus maupun peserta yang mengikuti secara daring. Thank you so much to Ibu Dr. Dewa Laksmi, Ibu Rosita, Bapak Cok Abi, Kak Itari. Thank you so much for sharing your insights. We've learned so much from cultural heritage, from gender equality, as well as the development of creative economy. How can we respect each other? How can we understand each other and collaborate so we can grow together, as what has been mentioned by all of our distinguished speakers. I hope that this international seminar can give insight to all of you, our participants here on campus and those participants joining us online. Para peserta tampak menunjukkan antusiasme tinggi sepanjang jalannya seminar. Hal ini tercermin dari keaktifan mereka dalam sesi diskusi, di mana banyak yang mengajukan pertanyaan mendalam kepada para narasumber seputar isu kesetaraan gender dan peran strategis perempuan Bali dalam kehidupan sosial. Antusiasme ini menandakan tingginya minat dan kepedulian generasi muda terhadap isu-isu sosial dan budaya yang relevan dengan konteks lokal maupun global. Om Swastiastu, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Fraka Sevia, biasa dipanggil Kasye, dengan NIM 124201007 dari program studi akuntansi. Mohon izin bertanya Bapak Ibu, setahu saya zaman sekarang itu kan masih banyak perempuan, khususnya ibu rumah tangga, yang merasa depresi akibat ketidaksadaran mereka bahwa dirinya itu berharga dan
satunya juga karena faktor stigma sosial atau stereotip terkait tuntutan mereka untuk berfokus pada pekerjaan rumah tangga. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana kita sebagai perempuan dan menurut Bapak Ibu juga untuk mengatasi kontradiksi antara tuntutan adat, sebagai contohnya kalau kita di Bali itu ada yang namanya menyamu beraya, membuat banten untuk perainan dan sebagainya dengan realitas ekonomi kreatif. Selain itu, saya juga ingin mungkin dari Bapak Ibu dapat memberikan pesan untuk kami mahasiswa di sini khususnya perempuan, bagaimana kami dapat bagaimana kami dapat improve atau men-survive diri kami apabila seandainya kedepannya kami menghadapi situasi tersebut, dan bagaimana kami menyadari keberadaan kami yang berharga serta terjun atau berpartisipasi aktif dalam ekonomi kreatif sesuai dengan potensi dan porsi kita masing-masing. Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Imade Tasidi Sasmita dari Fakultas Farmasi dan juga Kesehatan, Prodi Psikologi. Jadi di sini saya ingin bertanya, tadi itu kan sempat di-highlight nih terkait masalah posisi dan saling respect dalam menjalin hubungan. Tapi kenapa ya stigma di masyarakat itu, terutama anak-anak Gen Z zaman sekarang nih, kayak sebelum menikah tuh kan pastinya ada tahap pacaran ya. Tapi yang saya rasa dari beberapa teman-teman perempuan saya, kebanyakan itu ada yang gengsi dan kayak apa-apa tuh harus bergantung sama ngandelin yang cowok nih, kayak gitu. Contohnya kalau mau makan atau jalan-jalan gitu, yang cewek nih nggak mau 50-50 kayak gitu misalnya. Terus, jadi pada intinya pertanyaan saya di sini, kenapa stigma di masyarakat pada masa pacaran sebagian besar harus lebih memandang harta yang laki-laki miliki? Terima kasih. Karena Putri yang sebuah tugas pertama dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebelum manajemen. Pada sore ini saya ingin bertanya lebih khusus untuk Ibu kepada sekian kali. Sebagai salah satu perempuan pengusaha di Bali, apa sih strategi Ibu dan apa tantangan Ibu hadapi dalam bersaing di tengah-tengah brand besar lainnya ada yang ada di era modern seperti saat ini? Terima kasih. Para pelaku ekonomi kreatif yang turut dilibatkan dalam seminar ini menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan untuk memamerkan produk-produk unggulan mereka. Salah satu pelaku, pemilik brand Seraya Mekar Tiwi Chandra, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada panitia seminar atas ruang yang disediakan bagi usaha lokal seperti miliknya untuk mempresentasikan karya di hadapan peserta dan tamu undangan. Ia menegaskan bahwa seluruh produk Seraya Mekar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, baik dari segi desain, bahan, maupun filosofi di baliknya. Selain itu, pihaknya aktif menjalin kolaborasi dengan para perajin lokal agar hasil karya mereka dapat dipromosikan secara lebih luas dan dikenal oleh pasar yang lebih besar. Kolaborasi ini dinilai penting sebagai bentuk pemberdayaan komunitas dan pelestarian budaya lokal di tengah arus modernisasi. Kami mengangkat budaya lokal, kearifan lokal dengan tetap mempertahankan produk-produk kami dengan menggunakan kearifan lokal, bahan lokal. Dalam hal ini adalah dengan tenun endek, menggunakan tenun endek. Jadi kebaya kami adalah menggunakan kain endek, baik yang bermotif ataupun yang polos seperti ini dan yang lainnya. Dan itu kita bekerja sama dengan para pengrajin tentunya, sehingga karya-karya mereka tetap bisa diberikan kepada customer-customer kami untuk bisa dipadankan dengan desain-desain yang lainnya, sehingga kearifan lokal itu akan semakin menjadi semakin indah, semakin baik, dan kita kemas dengan menggunakan motif-motif dengan bordir dan lain sebagainya. Kegiatan seminar internasional ini ditutup dengan penampilan memukau dari fashion show Jekek Bagus Undiknas. Balutan busana elegan yang mereka kenakan dari Degalo Beauty by Cokorda Gede Abinanda memancarkan pesona budaya lokal dalam sentuhan modern, menciptakan harmoni antara tradisi dan kreativitas. Penampilan yang anggun dan gagah menjadi simbol semangat generasi muda Bali dalam merawat warisan budaya sambil melangkah menuju masa depan.
Bali 1 mengabarkan.